Kali ini insya Allah kita akan live lagi dengan tema sharing untuk sharing. Ya, jadi teman-teman, ini temanya kita lebih kepada sharing. Kenapa sih sebenarnya beberapa alasan orang itu untuk sharing gitu ya? Seenggaknya ini disclaimer ya, artinya dari perspektif pribadi gitu ya. Kenapa sih kita harus sharing, atau bahasa Indonesia ya berbagi gitu ya. Di sini kaitannya dengan berbagi ilmu gitu. Jadi kenapa sih mesti sharing, itu pertanyaan dasar. Ya ada beberapa poin, seenggaknya ada 3 atau 4 poin ya yang mesti kita pahami dulu. Kenapa banyak orang yang keren banget gitu untuk berbagi, khususnya berbagi ilmu. Ya ini sambil di jalan ya, sambil aktivitas gitu. Jadi sharing itu yang pertama adalah sebenarnya kita sharing, kita berbagi, khususnya berbagi ilmu itu seenggaknya poin penting yang pertama adalah kita yang butuh sebenarnya. Jadi ya kita yang butuh akan sharing itu gitu. Seakan-akan kalau kita sharing, kalau kita nge-live, kalau kita nge-zoom sama teman-teman, atau kalau kita di kelas ya, sebenarnya kita yang butuh gitu. Artinya itu kayak lagi kita nasehatin diri kita sendiri gitu loh. Nanti kita ngomong apa, sebenarnya itu lagi ngomong apa ke orang lain, itu seakan-akan kita lagi nasehatin diri kita sendiri. Ya tergantung niatnya ya, apakah niatnya pengen show off apa enggak, itu balik lagi. Kalau saya pribadi niatnya ya sebenarnya pengen ngingetin diri sendiri gitu. Seenggaknya semakin kita banyak sharing, semakin kita banyak berbagi ilmu, itu lagi menasihati diri kita sendiri gitu. Ini sebenarnya erat kaitannya sama apa yang kita kerjakan, kebaikan apa yang kita kerjakan itu berbalik lagi kepada diri kita sendiri gitu loh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kebaikan yang kita tanam gitu, maka akan balik ke kita sendiri gitu. Kalau keburukan yang kita tanam juga balik ke kita sendiri. Jadi poin yang paling pertama adalah kita lagi menasihati diri kita sendiri, karena kita yang butuh. Sejatinya seperti itu. Jadi semakin banyak kita menebar kebaikan, semakin banyak kita sharing, semakin banyak, misalnya ada beberapa orang yang sharingnya itu dia verbal gitu ya, artinya melalui tulisan gitu ya, tulisan, ada berupa video mungkin, atau ada berupa motion, gerakan gitu kan. Atau ya kayak saya pribadi, saya suka ngobrol, saya suka ngomong seperti ini gitu ya. Jadi ya apapun itulah, makanya insya Allah kita rutinkan gitu setiap hari. Ya nggak masalah gitu, walaupun sedikit yang kita punya gitu. Seenggaknya bisa jadi siapa tahu dari situ ya kita ngingetin diri kita sendiri gitu, nasihatin diri kita sendiri. Yang pertama itu ya, sehingga apapun yang kita lakukan, walaupun ada orang yang nanggep, nggak ada orang yang ngelihat misalnya, ataupun bahkan kita dikira artis dadakan atau apapun, ya biarin aja gitu. Itu kayak ibarat ladang amal buat kita aja ya. Jadi kita yang butuh, kita yang pengen, kita yang lagi menasihati diri kita sendiri gitu kan. Karena semakin banyak kita menanam kebaikan, maka semakin banyak pula bekal buat kita. Jadi ya teman-teman sendiri, apapun itu yang kita bisa gitu, siapa tahu ada orang lain yang memang belum bisa gitu, belum mampu gitu, belum tahu akan ilmu itu gitu. Dan kalaupun dia udah tahu ya seakan-akan mungkin bagi mereka juga sama, sambil ngingetin lagi, oh iya ternyata apa yang saya lakukan tuh harusnya seperti ini. Atau oh iya nih, saya nih inget nih ilmu tentang ini gitu loh, maka dia ingetin lagi. Terus yang kedua, sharing selain tadi kita yang butuh, kita yang lagi nasihatin diri sendiri, itu semakin mempertajam gitu, semakin mempertajam keilmuan yang kita punya. Jadi bisa jadi
yang kita sampaikan itu akan lebih kita gali lagi gitu, akan lebih kita dalemin lagi, akan lebih kita deep, sehingga kita akan banyak belajar lagi, atau seenggak-enggaknya kita semakin banyak belajar tentang itu, kita bisa jadi semakin ahli di bidang itu gitu kan, semakin bisa untuk menangani sebuah problem, sebuah permasalahan yang ada gitu. Jadi yang kedua adalah tadi kita semakin hafal, semakin paham, semakin dalam akan sebuah ilmu tersebut gitu. Makanya kalau teman-teman lihat gitu, ustadz-ustadz kita termasuknya mungkin Agim gitu, yang dari dulu awal dakwahnya itu tentang manajemen kolbu sampai sekarang terus mengingatkan tentang manajemen kolbu gitu. Artinya atau tentang tauhid gitu misalnya. Ya orang akan semakin diingetin lagi, semakin diingetin lagi, semakin diingetin lagi, semakin tahu. Bahkan mungkin ada yang biasanya jauh dari Allah gitu, kemudian diingetin lagi, akhirnya dekat lagi sama Allah, disentuh lagi hatinya, kemudian gimana cara bersikap, cara beretitude dengan baik. Jadi sehingga kayak gitu. Dan kita pun akan semakin banyak belajar, semakin banyak nanti guru yang kita datangin, yang kita mintai pendapat gitu, sehingga menambah khazanah kita. Oh my god. Kan sebenarnya ilmu itu kan nggak ada yang nggak ada yang usang gitu kalau itu belum dipraktekkan gitu. Apalagi ilmu-ilmu yang sekarang banyak update, banyak diperbaharuin gitu, semakin banyak lagi yang kita perbarui. Nah, pada aplikasinya misalnya terhadap keberhasilan seseorang, terhadap keberhasilan bisnis ataupun karir, nah itu letaknya adalah perbedaannya pada kerja kerasnya, pada kerja cerdasnya, pada kerja ikhlasnya, pada kerja tuntasnya gitu. Kalau kata Agim kayak gitu. Jadi bukan pada ilmu yang dipunya, tapi pada actionnya gitu. Nah, tapi kan dia semakin banyak menambah ilmu, ataupun misalnya kalau kita semakin banyak sharing, itu kita mencoba untuk semakin bisa menerapkan itu di dalam ya kehidupan kita gitu. Seenggaknya ngingetin gitu kalau kita lagi down, kalau kita lagi terpuruk gitu. Oh ya, kita tuh dulu pernah nyampein tentang ilmu ini, atau kita tuh tahu cara jalan keluar dari sebuah permasalahan itu. Makanya kan berbicara tentang ilmu gitu kan, tentang ngingetin. Jadi ada sebuah ayat gitu ya, rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah tuh akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya gitu, dan orang-orang yang membagikan ilmunya gitu. Karena kalau kita pengen di kehidupan dunia ya dengan ilmu, kalau kita pengen kehidupan akhirat juga dengan ilmu, sehingga semuanya keduanya itu dengan ilmu, yang mana itu bisa berterbaran, bisa kita dapatkan misalnya. Atau sama juga ketika halnya kita misalnya sharing di tempat yang berbayar, ataupun kita sharing seperti ini di tempat yang gratis, yes, no problem, sah-sah aja gitu. Artinya jangan menjadikan kita dikotomi, alergi terhadap yang berbayar ataupun menjatuhkan terhadap yang gratisan gitu. Ya sah-sah aja gitu, selama itu kita sampaikan dengan benar dan ya sama-sama mau menerima ilmu itu gitu loh. Sehingga yang ada saling respect, saling menghormati, bukan saling menjatuhkan gitu. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang nyindir gitu, ibaratnya orang-orang yang suka menjatuhkan orang gitu. Cuma gitu doang gitu misalnya. Ya gitu doang, tapi kalau dari gitu doang ada orang yang lain mempraktikkan itu jadi luar biasa gitu loh. Makanya balik lagi terhadap actionnya nantinya, terhadap kesungguhannya. Makanya di ayat yang lain kan bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu kan. Jadi kita dapat ilmu, kemudian kita sharingkan. Yang membedakan adalah mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya gitu loh, keoptimalannya dalam melaksanakan apa yang dia punya, apa yang dia dapat gitu loh. Jadi pasti waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah tuh bakal nunjukin gitu loh, bakal nunjukin jalan-jalan yang akan kita tempuh gitu. Dan
yang dengan kesungguhan itu kita menuju kepada dia gitu, dan pasti yakin gitu suatu yang membedakan kan itu gitu. Ada orang yang misalnya kerjaan tugasnya menjadi konsultan, memang dia spesialisnya di situ gitu kan, dan memang expertnya di situ, dan memang ya ibaratnya jam terbangnya banyak di situ gitu. Ya berarti dia menunjukkan ilmunya itu terhadap customernya dan lain sebagainya, yang memang dari jam terbang yang dia punya gitu. Ataupun kita ilmu lapangan gitu, didapat dari lapangan, didapat dari sharing teman kita di lapangan gitu. Ya sama juga, artinya jangan dikontradiksikan, oh ilmu teori seperti ini, ternyata pada pernyataannya seperti itu gitu. Nah kita harusnya bagian dari menghormati ilmu sendiri itu gitu loh. Makanya kan ada istilah, walaupun telur gitu keluar dari pantat ayam ya kita ambil gitu. Artinya walaupun kebaikan keluar dari siapapun gitu, kalau itu kebaikan ya kita ambil, jangan kita nolak. Makanya kan ukurannya kan gampang, sombong gitu loh. Kalau sombong kan artinya merendahkan orang lain dan menolak kebaikan gitu. Jadi kalau orang lain lagi misalnya guru kita ataupun partner kita gitu lagi menceritakan tentang sebuah pengalamannya, kemudian ilmunya, jangan kita gue udah tahu kali kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Ya sebisa mungkin ibaratnya kalau kita pengen meninggikan, ya ini bahasanya meninggikan derajat kita di mata Tuhan gitu, ya hormati dulu gitu, respect dulu terhadap dia gitu. Jangan sampai merendahkan, karena ketika udah ngerendahin udah masuk wilayah tadi tuh ciri-ciri sombong gitu. Ini memang nggak kelihatan, tapi makanya kita sendiri yang bisa ngerasain gitu. Kita sendiri yang bisa melihat diri kita tuh tipikal orang yang kayak gimana, tipikal orang yang mudah ngerendahin orang, atau tipikal orang yang respect sama orang lain gitu. Makanya ada istilah unduru makola walatan duru mankola. Jadi lihat apa yang diomongin, walaupun anak kecil misalnya. Misalnya anak kecil gitu yang ngomong bapaknya ngerokok gitu. Kemudian anak kecil ini bilang, "Pak, di sekolah itu saya diajarin sama bu guru kalau rokok itu berbahaya buat kesehatan, Pak. Papa kan suka sakit-sakitan. Kenapa Papa masih ngerokok?" Kan balik lagi nih, kadang orang tua kan egonya, kamu anak kecil tahu apa gitu loh. Atau ada lagi yang, oh ya makasih ya nak, insya Allah Bapak doain supaya lekas berhenti merokoknya gitu. Jadi ya itulah ukurannya respectnya kita itu seperti apa gitu. Ini yang kedua tadi, mengingatkan bahwa ilmu itu ya yang udah kita dapat kita ingetin lagi, kemudian kita semakin bertambah dalam lagi mempelajari ilmu tersebut gitu. Kita yang butuh karena kita butuh nasihat, yang kedua kita semakin diingetin. Nah yang ketiga itu sebenarnya sebagai jariah. Jadi sharing kayak gini niatin aja sebagai jariah gitu kan, sebagai jariah bahwa ya kita udah berusaha, karena kita misalnya bukan seorang dosen, misalnya bukan seorang guru di kelas, ya udah kita menyampaikan apa yang kita punya ya lewat hal-hal yang demikian gitu. Tadi balik lagi, walau baik itu lewat berbayar ataupun lewat tidak gitu, sah-sah aja. Jadi itu sebagai jariah, sebagai bekal kita yang terus mengalir gitu ilmunya gitu. Makanya ya bisa jadi mungkin ratusan atau ribuan ada beberapa orang yang sudah membuat video-video kemudian tentang edukasi, tentang cara hal-hal yang baik misalnya kayak gitu. Ya itu jariah beliau gitu, jariah dia gitu. Semakin banyak yang nonton ya semakin banyak jariahnya, semakin banyak pahala yang didapat. Dan itu kekal gitu istilahnya. Kan ada 3 amalan gitu kan, al ilmun yuntafa'u bihi gitu. Jadi amal jariah yang tidak akan pernah putus ya tadi, ilmu yang senantiasa bermanfaat gitu. Sehingga ketika nanti si orang ini udah nggak ada, ya tetap aja terus ngalir ilmunya. Kan kalau kadang kita mah kalau terhadap seseorang gitu kan, ngorek-ngorek
jejak digital itu kan jejak yang jelek gitu kan, bukan jejak yang baik gitu kan. Jadi artinya masa lalu misalnya pernah apa, salah ngomong dan sebagainya, di screenshot, dikirim lagi, diobrak-abrik lagi, dibongkar lagi karena nggak sukaan kita gitu. Nah harusnya nggak kayak gitu. Misalnya dia sekarang sudah jadi orang yang baik, orang yang terpandang, orang yang berpengaruh gitu. Harusnya ya udah kita followin atau nggak usah kepo terhadap keburukan-keburukan yang pernah dilakukan gitu ketika dahulu kala gitu. Yang ada ya kita support aja terus, kita tonton terus. Jadi sehingga sedekah jariahnya ya ilmu gitu. Makanya ada istilah kalau kita sedekah harta kita nggak punya misalnya, ataupun belum banyak misalnya kayak gitu, ya salah satu yang bisa dilakukan adalah sedekah ilmu gitu. Atau ada lagi misalnya sedekah tenaga, jadi volunteer misalnya kayak gitu, sehingga itu bisa menjadi dorongan buat kita supaya kita tuh senantiasa bersemangat terus gitu intinya, whatever keadaannya, apapun itu keadaannya gitu. Kemudian yang keempat selain sedekah jariah gitu kan, tadi yang pertama kita yang butuh sharing itu, kemudian dua kita semakin nginget ilmu kita lagi dan kita semakin memperdalam itu, kemudian yang ketiga sedekah jariah. Kemudian yang keempat ya balik lagi kita legasi, artinya legasi itu warisan, bukan warisan dalam bentuk harta. Ya yang kita tinggalkan setelah kita itu apa gitu loh, balik lagi. Ya bisa jadi ada orang-orang yang meninggalkan kalau sekarang misalnya buku gitu kan, atau sekarang di era digital yang meninggalkannya adalah video-video tutorial yang berfaedah misalnya kayak gitu, tutorial yang menunjukkan terhadap sesuatu, how to misalnya, atau terhadap idealis gitu, terhadap pemikiran why misalnya kayak gitu, menjawab why-nya, menjawab kenapanya gitu. Jadi ya udah itu aja niatin gitu sebagai legasi. Karena ada legasi yang berupa tulisan, ada yang berupa audio, ada yang berupa video gitu kan. Atau bahkan lebih banyak lagi misalnya yang berupa tanah yang diwakafkan, misalnya bisnis yang diwakafkan, ataupun bangunan yang diwakafkan untuk umat kayak gitu. Ya ini bagian dari legasi kita gitu loh. Sehingga ya selama akun kita masih aktif, selama YouTube kita masih aktif, misalnya Instagram kita masih aktif gitu kan, ada yang meneruskan misalnya kayak gitu, ya selama itu pula kita meninggalkan jejak, kita meninggalkan legasi. Karena saat ini kita butuh role model, kita butuh orang-orang yang baik, yang banyak untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini dari apa yang kita bisa gitu loh. Yang mana masing-masing punya kompetensinya masing-masing, dan itu sah-sah aja lewat jalur manapun. Jadi kita sharing itu bukan sekedar sharing misalnya, ya walaupun misalnya biasa lah, sharing biasa gitu, sharing apa yang kita bisa gitu, yang udah pada umum misalnya kayak gitu, it's no problem gitu. Kita diniatkan tadi 4 hal itu juga yang saya pribadi mencoba untuk menginternalisasi gitu loh. Jadi sejatinya yang ngomong nggak asal ngomong, ini ngomong untuk mengingatkan diri sendiri gitu loh. Sekali lagi ya, baik itu kita di free misalnya, ataupun yang menggratisan, ataupun yang berbayar, sah-sah aja gitu. Ya jadi 4 hal itu yang menjadi ya disclaimer ya, ini perspektif pribadi gitu ya, menjadi motivasi terbesar, why-nya itu loh. Ya mudah-mudahan ya dengan apa yang kita bisa itu kita istiqomah di situ gitu loh. Karena orang yang paling susah itu istiqomahnya, ketaatannya gitu. Bukan susah ya, artinya tantangannya gitu loh. Tantangan kita gitu di situ, istiqomah. Nah,
Kalau belajar istiqomah, saya sebenarnya belajar yang lagi viral sekarang nih. Teman-teman mungkin tahu gitu ya. Nas Daily gitu. Dari mana itu? Keturunan Yordan kalau nggak salah. Yang videonya viral tentang COVID. Dulu dia kan buat video setiap hari 1 menit selama 3 tahun, sekitar berarti berapa 1000 episode ya. Jadi selama 3 tahun setiap hari terus gitu. Akhirnya sekarang didengar apa yang diucapkannya, apa yang diutarakan, apa yang menjadi pendapatnya dia gitu. Bahkan saya lihat beberapa, termasuk di kota saya gitu ya, video-videonya itu di-upload di depan balai kota. Jadi buat awareness warga bahwa COVID itu seperti ini, pencegahannya seperti ini, kalau pengen menang seperti ini gitu. Nah itu, jadi sampai sebegitunya di-download kemudian di-upload di Videotron di depan balai kota gitu. Biar warga itu tahu, biar warga itu ngelihat gitu loh. Jadi kita nggak tahu, yang penting kita mah ngalir aja dulu gitu. Artinya biasa aja ngalir. Kemudian ya kalau bahasa air hujan gitu ya. Bahasa air hujan itu kalau orang Sunda tuh cikaracak ninggang batu gitu kan, laun-laun jadi legok gitu. Artinya ya udah aja netes aja dulu, terus kita kalau pengen sharing ya sharing terus. Kalau kita pengen sesuatu, pengen memperdalam apapun, kemudian kita menyampaikan ke publik, udah netes aja terus sambil kita memperbaiki, sambil kita belajar tentang ilmunya lebih dalam lagi, sambil kita membuat konten-konten lebih bagus lagi. Misalnya udah netes aja dulu, ngalir kayak gitu. Netes aja, jadi cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Netes terus kayak air tetesan hujan gitu ya, jatuh ke bawah, ke atas batu gitu. Yang mana batu itu ya semakin ditetesin semakin lama pasti suatu saat itu akan legok tuh bolong, berlubang gitu loh. Nah kita nggak tahu pada tetesan berapa batu itu berlubang gitu. Pada tetesan keberapa batu itu menjadi bolong ke dalam gitu. Dan itu juga filosofinya gitu, yang yang menjadi inspirasi gitu. Sebenarnya filosofi ini juga sama kayak filosofinya Syekh siapa tuh saya yang belajar. Jadi dia seorang saya yang dia itu kurang pandai lah di kelasnya, cuma kemampuan untuk mengulangnya luar biasa gitu. Oh, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kenapa ditamakan Ibnu Hajar? Ibnu Hajar tuh anaknya batu gitu. Jadi Ibnu Hajar muda itu seperti itu. Ketika di kelas gitu mendapatkan ilmu dari gurunya, kok nggak paham, tapi dia melihat tetesan batu itu gitu. Oh, batu aja lama-kelamaan bolong gitu. Masa iya aku yang terus-terusan belajar, aku yang terus-terusan berusaha memahami, nggak bisa gitu, nggak bisa paham gitu. Akhirnya dia belajar lebih dalam, belajar lebih banyak, dan sekarang fenomenal kan karya-karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya begitu juga dengan kita gitu. Entah pada titik tertentu mungkin kita nggak dianggap nothing gitu ya. Pada suatu saat nanti kita jadi something gitu loh. Entah kapan, ya udah terus aja netes terus seperti itu gitu. Ya tadi mujahadahnya itu yang mesti ditingkatkan, serta menjaga keistiqomahan itu yang susah gitu. Makanya salah satu itu bisa masuk satu doa buat kita gitu. Ya Allah, supaya kita tiap kali sholat itu berdoa supaya kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan apa yang menjadi misi kita gitu, target kita gitu ya. Jadi 4 hal ya kenapa untuk sharing itu gitu kan. Yang pertama sebenarnya kita yang butuh, kita yang lagi nasihatin diri kita sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua kita yang ya ngingetin ilmu lagi gitu. Kita semakin belajar banyak lagi tentang ilmu tersebut gitu kan.
Kemudian yang ketiga sebagai jariyah buat kita nanti. Yang terakhir adalah sebagai legasi gitu, sebagai warisan apa yang kita tinggalkan gitu. Kita sekali lagi baik itu berupa, kalau sekarang kan digital ya, baik itu bisa berupa buku, kalau sharing lewat buku, bisa berupa audio video, bisa berupa channel YouTube, bisa berupa akun Facebook mungkin yang mungkin sampai kita udah nggak ada yang nerusin misalnya kayak gitu, dan lain sebagainya tuh akun Instagram. Jadi kita berpikirnya hal-hal yang kayak gitu, hal sepele tapi mencoba untuk untuk dijadikan bahan sharing dari kita gitu. Oke, itu teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi strong way-nya seperti itu. Sekali lagi disclaimer, ini perspektif pribadi gitu. Silakan barangkali teman-teman lainnya punya perspektif sendiri, pendapat sendiri gitu. Yang mana ya udah, kita fastabiqul khairat aja lah. Kita lomba-lomba dalam kebaikan aja. Oke, sudah mau nyampe. Yang maaf kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Kemudian kalau ada yang mau nambahkan silakan di kolom komentar atau nanya di kolom komentar gitu. Kemudian kalau ada yang menyangga, mengkritik juga boleh, silakan taruh di kolom komentar. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.